Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulita Diva dari kelas 23 MSDM Global. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dari mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robert Tua Barasa MM, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi internasional. Topik ini menurut saya sangat penting untuk kita pelajari, khususnya sebagai mahasiswa manajemen sumber daya manusia. Hal ini karena dunia kerja saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat besar akibat globalisasi. Jika sebelumnya perusahaan hanya beroperasi di dalam satu negara, sekarang banyak nih perusahaan yang sudah berkembang menjadi perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai negara. Perubahan ini tentu berdampak langsung pada cara perusahaan dalam mencari dan memilih tenaga kerja. Jika dulu perusahaan cukup merekrut dari dalam negeri, sekarang mereka harus mempertimbangkan nih kandidat dari berbagai negara dengan latar belakang, budaya, bahasa, dan sistem kerja yang berbeda. Oleh karena itu, proses rekrutmen dan seleksi menjadi jauh lebih kompleks. Perusahaan tidak hanya menilai kemampuan teknis kandidat, tetapi juga harus melihat nih apakah kandidat-kandidat tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan global yang beragam. Melalui video ini, saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai rekrutmen dan seleksi internasional. Mulai dari konsep dasar, pentingnya bagi perusahaan, proses yang dilakukan, hingga tantangan dan strategi yang digunakan dalam praktiknya. Saya akan mencoba menjelaskan materi ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga kita bisa mengikuti dengan lebih nyaman. Sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan utama, kita perlu memahami terlebih dahulu konteks globalisasi yang menjadi latar belakang munculnya rekrutmen internasional. Globalisasi adalah proses di mana batas antar negara menjadi semakin terbuka, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun tenaga kerja. Dalam kondisi ini, perusahaan memiliki peluang untuk memperluas bisnisnya ke berbagai negara. Mereka bisa membuka cabang baru, menjangkau pasar internasional, dan memanfaatkan sumber daya dari berbagai belahan dunia. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan yang tidak kecil. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengelola sumber daya yang berasal dari berbagai latar belakang. Sebagai contoh, budaya kerja di Indonesia tentu berbeda dengan budaya kerja di negara lain, seperti di negara Jepang atau Amerika. Perbedaan ini bisa kita lihat dari cara berkomunikasi, cara mengambil keputusan, hingga cara bekerja dalam tim. Jika perusahaan tidak mampu mengelola perbedaan ini dengan baik, maka bisa terjadi konflik atau kesalahpahaman yang berdampak pada kinerja organisasi. Disinilah peran MSDM menjadi sangat penting. MSDM tidak hanya bertugas mengelola karyawan, tetapi juga harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meskipun terdiri dari orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi intinya. Yang pertama kita bahas tentang pentingnya rekrutmen internasional. Setelah memahami konteks globalisasi, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai pentingnya rekrutmen internasional. Rekrutmen internasional menjadi penting karena perusahaan membutuhkan talenta terbaik tanpa dibatasi oleh lokasi geografis
Artinya, perusahaan bisa mencari kandidat dari mana saja selama kandidat tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, keberagaman dalam tim juga memberikan banyak keuntungan. Ketika seseorang bekerja dengan orang lain yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda, mereka akan belajar melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Hal ini sangat penting dalam dunia bisnis karena perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang memiliki karyawan dari berbagai negara dan lebih mudah memahami kebutuhan konsumen global. Mereka bisa menyesuaikan produk atau layanan agar sesuai dengan budaya dan profesi pasar yang berbeda. Namun, di sisi lain, rekrutmen internasional juga memiliki risiko. Salah satunya adalah ketidakcocokan budaya. Kandidat yang memiliki kemampuan tinggi belum tentu mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Oleh karena itu, perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan untuk merekrut kandidat dari luar negeri. Yang kedua, kita masuk dasar ilmiah rekrutmen. Selanjutnya kita masuk ke dasar ilmiah dan rekrutmen internasional. Rekrutmen bukanlah proses yang dilakukan secara asal-asalan. Dalam praktiknya perusahaan menggunakan pendekatan ilmiah untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan efektif dan menghasilkan kandidat yang tepat. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam memahami metode rekrutmen dan seleksi yang lebih terbukti efektif berdasarkan penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko kesalahan dalam memilih kandidat. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks internasional karena eh, kesalahan dalam merekrutmen bisa berdampak lebih besar, terutama jika melibatkan biaya relokasi dan adaptasi karyawan di negara lain. Yang ketiga, kita masuk ke dalam peran teknologi dalam merekrutmen. Perkembangan teknologi telah membawa perusahaan besar dalam proses merekrutmen. Salah satu perusahaan tidak lagi berbatas oleh jarak dan waktu saja dalam mencari kandidat. Dengan adanya internet, perusahaan dapat menjangkau kandidat dari berbagai negara dengan lebih mudah. Sebagai contoh, perusahaan dapat menggunakan portal lowongan kerja internasional untuk mempublikasikan informasi pekerjaan. Kandidat dari berbagai negara dapat nih melamar secara online tanpa harus datang ke perusahaan ke negara perusahaan tersebut. Selain itu, proses seleksi juga bisa dilakukan secara online, seperti wawancara melalui video call atau tes berbasis komputer. Hal ini tentu membuat proses rekrutmen menjadi lebih efisien, baik dari segi waktu maupun dari segi biayanya. Namun, penggunaan teknologi juga memiliki tantangan, terutama dalam memastikan bahwa kandidat yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke proses rekrutmen internasional. Setelah kita memahami peran teknologi dalam merekrutmen, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih inti, yaitu bagaimana sebenarnya proses rekrutmen internasional itu dilakukan secara nyata. Kalau kita bayangkan secara sederhana, banyak orang menganggap rekrutmen itu hanya sebatas membuka lowongan pekerjaan saja lalu menunggu kandidat melamar. Padahal dalam kenyataannya, proses ini jauh lebih kompleks dan bersifat logis. Proses rekrutmen biasanya dimulai dari tahap perencanaan sumber daya manusia. Di tahap ini, proses tidak langsung mencari orang, tetapi terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan.
Mereka akan bertanya sebenarnya perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja untuk tujuan apa? Apakah untuk ekspansi ke negara baru atau untuk menggantikan posisi yang kosong? Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuka cabang di luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, perusahaan harus mempertimbangkan apakah akan merekrut tenaga kerja lokal di negara tersebut atau mengirim karyawan dari negara asal perusahaannya. Keputusan ini tidak sederhana karena menyangkut biaya, adaptasi, dan efektivitas kerja. Setelah kebutuhan tenaga kerja ditentukan, tahap berikutnya adalah desain pekerjaan. Pada tahap ini, perusahaan menyusun deskripsi pekerjaan secara rinci, tidak hanya menjelaskan tugas dan tanggung jawab saja, tetapi juga kompetensi yang dibutuhkan, seperti kemampuan bahasa, pengalaman kerja internasional, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya baru. Hal ini sangat penting dalam konteks internasional karena kandidat berasal dari latar belakang yang berbeda. Jika informasi yang diberikan tidak jelas, bisa terjadi kesalahpahaman antar perusahaan dan kandidat. Selanjutnya adalah tahap penyebaran informasi lowongan. Di era digital seperti sekarang, perusahaan memiliki banyak pilihan media untuk menyebarkan informasi. Mereka bisa menggunakan website resmi, platform platform profesional seperti uh, LinkedIn hingga bekerja sama dengan agen rekrutmen internasionalnya. Namun, yang perlu diperhatikan tujuan utama dari tahap ini bukan sekedar mendapatkan banyak pelamar saja, tetapi mendapatkan pelamar yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang digunakan harus tepat sasaran. Dalam beberapa kasus, perusahaan bahkan melakukan talent scouting, yaitu mencari kandidat secara aktif kan menunggu lamaran masuk. Hal ini biasanya dilakukan untuk posisi strategis yang membutuhkan keahlian khusus. Selanjutnya kita masuk ke proses seleksi internasional. Setelah proses rekrutmen berhasil menarik sejumlah kandidat, tahap berikutnya adalah seleksi. Tahap ini bisa dikatakan sebagai tahap yang paling menentukan karena di disinilah perusahaan memiliki siapa yang benar-benar layak untuk bergabung. Proses seleksi biasanya dimulai dari tahap screening atau penyaringan awal. Pada tahap ini, perusahaan akan mengevaluasi CV dan dokumen kandidat untuk melihat apakah mereka memenuhi kualitas dasar. Dalam konteks internasional, proses ini bisa menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan sistem pendidikan dan pengalaman kerja di setiap negara. Misalnya, gelar pendidikan di satu negara belum tentu memiliki standar yang sama dengan negara lain. Setelah itu, kandidat yang lolos akan mengikuti berbagai tes seperti tes kemampuan dasar, tes teknis, atau psikotes. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengukur kemampuan kandidat secara objektif. Tahap berikutnya adalah wawancara. Wawancara dalam rekrutmen internasional biasanya tidak hanya dilakukan sekali, tetapi bisa beberapa tahap. Selain untuk menilai kemampuan teknis, wawancara juga digunakan untuk melihat bagaimana kepribadian kandidat, cara berpikir, serta kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Dalam beberapa kasus, perusahaan juga menggunakan wawancara berbasis kompetensi. Artinya, kandidat diminta untuk menceritakan pengalaman nyata mereka di masa lalu. Misalnya, bagaimana mereka menghadapi konflik atau bekerja dalam tim yang beragam. Hal ini dilakukan karena pengalaman masa lalu sering dianggap sebagai indikator yang cukup akurat untuk memprediksi kinerja di masa depan. Setelah semua tahap
dilalui, perusahaan akan mengambil keputusan akhir kandidat. Kandidat yang dipilih akan diberikan penawaran kerja yang biasanya mencakup gaji, fasilitas, serta informasi mengenai penempatan kerja. Dalam konteks internasional, penawaran ini juga sering mencakup fasilitas tambahan seperti biaya relokasi, tempat tinggal, dan pelatihan adaptasi budaya. Selanjutnya kita bahas strategi rekrutmen internasional. Agar proses rekrutmen dan seleksi berjalan dengan efektif, perusahaan perlu memiliki strategi yang jelas. Salah satu strategi yang penting adalah memastikan bahwa proses yang dilakukan bersifat terstruktur dan konsisten. Artinya, setiap tahap harus memiliki standar yang jelas, sehingga hasil yang diperoleh dapat diukur dan dibandingkan. Namun, di sisi lain, perusahaan juga harus fleksibel. Mereka harus mampu menyesuaikan pendekatan dengan kondisi lokal di masing-masing negara. Misalnya nih, cara berkomunikasi dengan kandidat di negara yang berbeda dengan negara lain. Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan aspek budaya dalam rekrutmen internasional. Kecocokan budaya seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan karyawan dalam jangka panjang. Strategi lainnya adalah memanfaatkan teknologi secara optimal, tetapi tetap dikombinasikan dengan penilaian manusia. Hal ini penting agar proses seleksi tetap objektif, tetapi juga mempertimbangkan aspek yang bisa diukur secara otomatis. Selanjutnya kita masuk ke dampak rekrutmen internasional terhadap kinerja perusahaan. Kalau kita membahas dampak dari rekrutmen dan seleksi internasional, sebenarnya ini tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Banyak orang menganggap bahwa rekrutmen hanya sebagai proses awal dalam manajemen SDM. Padahal dampaknya bisa terasa sampai ke seluruh aspek perusahaan. Pertama, dari sisi produktivitasnya. Karyawan yang direkrut dengan tepat biasanya akan lebih cepat beradaptasi dengan pekerjaannya. Mereka memahami apa saja yang harus mereka lakukan, memiliki kompetensi yang sesuai, dan mampu bekerja secara efektif. Dalam konteks internasional, hal ini menjadi lebih penting karena lingkungan kerja yang dihadapi jauh lebih kompleks. Sebagai contoh, seorang karyawan yang memiliki pengalaman bekerja di lingkungan multikultural biasanya lebih mudah berinteraksi dengan rekan kerja dari berbagai negara. Hal ini akan mempercepat proses kerja dan mengurangi potensi konflik. Sebaliknya, jika perusahaan salah dalam merekrut karyawan, dampaknya bisa cukup besar. Misalnya, karyawan tersebut tidak mampu beradaptasi dengan budaya kerja yang baru, sehingga kinerja tidak optimal. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan bisa menyebabkan karyawan tersebut mengundurkan diri dalam waktu singkat. Dari sisi lainnya, dapat juga sering signifikan karena proses rekrutmen internasional membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari proses seleksi, relokasi, hingga pelatihan. Jika karyawan yang direkrut tidak bertahan lama, maka biasanya tersebut menjadi sia-sia. Selain itu, rekrutmen yang tepat juga dapat meningkatkan stabilitas organisasi. Karyawan yang merasa cocok dengan pekerjaan dan lingkungan kerja cenderung akan memiliki loyalitas yang lebih tinggi. Hal ini mengurangi tingkat turnover dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif. Dampak lainnya adalah terhadap inovasi. Tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam biasanya lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah. Mereka mampu melihat suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih inovatif. Kalau kita
tarik lebih jauh lagi, semua dampak ini pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan. Produktivitas meningkat, biaya bisa ditekan, dan inovasi berkembang. Semua ini akan mendukung pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya kita bahas tantangan dalam rekrutmen internasional. Namun di balik berbagai manfaat tersebut, rekrutmen internasional juga memiliki tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya. Ini bukan hanya soal bahasa atau kebiasaan sehari-hari, tetapi juga menyangkut nilai, cara berpikir, dan cara bekerja. Misalnya, di beberapa negara komunikasi yang langsung dianggap sebagai hal yang positif karena dianggap jujur dan efisien. Namun, di negara lain cara komunikasi seperti itu bisa dianggap kurang sopan. Perbedaan ini seringkali menjadi sumber kesalahpahaman dalam tim. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa mempengaruhi hubungan kerja dan kinerja secara keseluruhan. Tantangan berikutnya adalah perbedaan sistem hukum dan regulasi ketenaga kerjaan. Setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait tenaga kerja, mulai dari proses perekrutan, kontrak kerja, hingga hak dan kewajiban karyawan. Perusahaan harus benar-benar memahami aturan ini agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa merugikan perusahaan. Selain itu, masalah bahasa juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun banyak perusahaan menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tidak semua kandidat memiliki kemampuan bahasa yang sama. Hal ini bisa mempengaruhi komunikasi dalam pekerjaan sehari-hari. Tantangan lainnya adalah biaya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, rekrutmen internasional membutuhkan biaya yang cukup besar. Tidak hanya biaya seleksi, tetapi juga biaya relokasi, akomodasi, hingga adaptasi budaya. Agar juga tantangan dalam menilai kandidat secara objektif, dalam proses seleksi internasional, perusahaan seringkali harus menilai kandidat dari latar belakang yang sangat berbeda. Hal ini membuat proses penilaian menjadi lebih kompleks. Selanjutnya ada solusi dan inovasi dalam rekrutmen internasional. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perusahaan mulai mengembangkan berbagai solusi dan inovasi dalam proses rekrutmen dan seleksi. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah assessment center. Dalam metode ini, kandidat tidak hanya dinilai melalui wawancara atau tes tertulis, tetapi juga melalui simulasi kerja nyata. Misalnya, kandidat diminta untuk menyelesaikan suatu kasus atau bekerja dalam tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode ini dianggap lebih efektif karena perusahaan bisa melihat langsung bagaimana kandidat diminta untuk menceritakan pengalaman mereka di masa lalu atau di tempat kerja mereka yang sebelumnya, terutama dalam menghadapi situasi tertentu. Dari sini, perusahaan bisa menilai bagaimana pola pikir dan cara kandidat dalam menyelesaikan masalah. Inovasi lainnya adalah menggunakan gamification. Dalam proses seleksi, dengan menggunakan elemen permainan, perusahaan bisa membuat proses seleksi menjadi lebih menarik dan interaktif. Selain itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif dan kepribadian kandidat secara lebih kreatif. Perusahaan juga perlu memulai untuk memanfaatkan teknologi seperti artificial intelligence untuk membantu proses screening kandidat. Namun, penggunaan teknologi ini tetap harus dikombinasikan dengan penilaian manusia agar hasilnya lebih akurat.
Selanjutnya ada pentingnya keberagaman dan inklusi. Dalam konteks rekrutmen internasional, keberagaman dan inklusi menjadi hal yang sangat penting karena keberagaman bukan hanya tentang perbedaan budaya atau negara saja, tetapi juga mencakup perbedaan gender, pengalaman, dan cara berpikir. Perusahaan juga mampu mengelola keberagaman dengan baik, biasanya memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggi. Selain itu, lingkungan kerja yang inklusif juga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas karyawan. Karyawan akan merasa lebih dihargai dan lebih nyaman dalam bekerja. Hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Baiklah, dari keseluruhan pembahasan yang telah dijelaskan, kita bisa melihat bahwa rekrutmen dan seleksi internasional merupakan proses yang sangat kompleks dan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa karyawan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang beragam. Selain itu, perusahaan juga harus mampu mengelola berbagai tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi, dan biaya. Dengan memanfaatkan teknologi, menerapkan strategi yang tepat, serta menggunakan pendekatan yang inovatif, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dan seleksi. Pada akhirnya, keberhasilan dalam rekrutmen internasional ini akan menjadi salah satu faktor utama dalam menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Penutup, saya ingin menyampaikan bahwa materi mengenai rekrutmen dan seleksi internasional ini bukan hanya penting untuk dipahami dalam konteks akademik saja, tetapi juga sangat relevan dengan kondisi dunia kerja saat ini. Melalui pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa proses dalam mencari dan memilih karyawan ternyata tidak sesederhana yang kita lihat atau yang kita bayangkan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan, mulai dari kompetensi, budaya, hingga strategi perusahaan secara keseluruhan. Saya pribadi juga mendapatkan pemahaman baru bahwa peran MSDM tidak hanya bersifat administratif saja, tetapi juga sangat strategis. MSDM menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Harapan saya, dengan memahami materi ini, kita semua sebagai mahasiswa bisa lebih siap menghadapi dunia kerja yang semakin global dan kompetitif. Kita tidak bisa atau kita tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan akademik saja, tetapi juga harus memiliki pola pikir yang terbuka dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Mungkin ke depan kita juga akan berada di posisi sebagai bagian dari tim global atau bahkan terlibat langsung dalam proses rekrutmen internasional. Oleh karena itu, pemahaman ini menjadi sangat relevan untuk kita. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mengikuti penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan kita bersama. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.